kanan yang bagian notification itunya, Bun. Yang mana ya, Mas? Yang dari atas kanan, Bun. Atas kanan. Tunggu. HP-nya. Oh, Slide ke bawah. yang ini ya? Gini. Nah, Aduh, ngomong dong, Mbak. Makanya dibuka maskernya, Mbak. Dibuka maskernya. buka sama Bunda dong, Bun. Lagi flu bun, lagi flu burung. Ayo lah, coy. Ya Allah Tuhan. Ini untuk acara apa, Mbak? Biar jadi anak-anak Bunda pada nggak. Nah, acaranya buat gospot bun, RCTI bun. Oh gitu ya. Kok nggak masuk ke sini, Cok? Udah, Mbak. Ngomong ini perkara apa pertanyaan? Yang nanya anak cowok itu bun. Oh iya ada. Tanya, Bun. Diki Aprian, Bun. Dandan bun pakai lipstick bun. Bentar ya, Mbak. Gini cantik nggak? Sopannya. Cacingin bun. Dah. Ini sama. Dah. Oke, sudah siap, Bunda? Sudah. Pertanyaan apa yang kau mau kau kasih ke aku? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah ya, Bunda. Mungkin Bunda Korla gimana menanggapi mengenai... Bun, agak mundur sedikit aja, Bun. Kapan wawancaranya bun ya? Mandar bun. Entah. Udah. Rambutnya udah bagus. Udah bagus, cakep, cantik. Nah. Bunda mungkin menanggapi hashtag kabur aja dulu yang rame di Indonesia. Gimana, Bun, tanggapannya, Bun? Tanggapan Bunda, hashtag itu adalah suatu keluhan. Keluhan juga sebagai kayak kegereman, keemosionalan, curhatan mereka yang memang selama ini mencari lapangan kerja itu sangat sulit. Dikarenakan bukan karena banyaknya lapangan kerja yang seperti sekarang ini, tapi persyaratan-persyaratan yang terkadang tidak masuk di akal dari usia, gender, tinggi badan, fisik. Itu sebenarnya harus dihapuskan karena tidak adil. Kita kutip dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kata keadilan itu adalah merupakan suatu pokok adilnya dalam hal apapun, menyangkut ospek dalam hal pekerjaan juga. Jadi sudah harus setiap lembaga-lembaga kayak misalnya usaha-usaha apapun, perusahaan apapun tidak melihat lagi dari usia, tinggi badan, gender, karena itu nggak masuk dalam kriteria lamar kerja gitu. Kita harus mencontoh negara-negara yang sudah maju. Jadi kalau bisa dimudahkan gitu. Kalau memang kerja sebagai buruh, sapu jalanan, atau misalnya restoran atau supermarket, itu masih bisa menggunakan tenaga kerja yang sama sekali mungkin mereka cuma tamat SD atau mungkin nggak pernah sekolah, tapi mereka paham dengan hal masa kalau seperti menyapu jalanan, menyiram air, menyiram bunga di jalan. Masa kita harus cari yang lulusan kuliahan, kan nggak mungkin. Udah beda jalurnya. Jadi ya kalau misalnya untuk sapu jalanan, untuk trotoar, jadi nggak perlu pakai persyaratan. Kerja di restoran, sebagai cuci piring, nyapu segala macam, ya nggak perlu pakai ditanya usia. Kecuali kalau misalnya di bagian CPPT atau apa, harus ditanya lulusannya apa. Tapi nggak berarti juga ditanya usianya berapa. Meminta yang di bawah usia 20, terus yang 30 mau dimanain, di museum kan? Kasihan gitu. Jadi gender atau usia itu jangan dipatokin gitu. Jadi nggak harus ada. Dan juga biar semuanya mendapatkan keadilan dalam melaksanakan bekerja gitu. Artinya, Bun, kalau di negara-negara baju seperti Bunda yang sekarang lagi di Jerman ya, Bun ya. Nah, itu apa, Bun, yang dilihat, Bun? Apakah skill atau apa, Bun? Yang dilihat adalah skill, kemampuan. Jadi bukan dilihat dari fisiknya, usianya, gendernya. Gender itu termasuk dari jenis ya. Jadi maksudnya kan ada sekarang yang maksudnya LGBT gitu ya. Itu nggak dipandang. Mau itu golongan dari yang itu nggak dilihat. Tapi kalau mereka punya kemampuan, mereka bisa kerja. Dan juga perempuan, mau usianya 50, mau 30, mau 40, nanti akan dididik. Misalnya kayak Bunda kan nggak pernah bekerja di McDonald atau di Five Guys, nggak punya pengalaman di kasir.
Karena bunda dari zaman dulu di Indonesia tuh memang di dunia entertainment, jadi nggak ngerti. Tapi nanti diajarin. Ketika bunda ditanya, kamu punya pengalaman kerja di sini nggak pernah? Nanti diajarin dari mulai kasir, dari mulai menyapu, dari mulai menghidangkan, dari mulai membuat burger itu semua diajarin. Jadi sebenarnya masih banyak orang di Indonesia yang seperti bunda yang punya kemampuan, punya bakat, punya keinginan untuk memajukan dirinya, gitu loh. Jadi harus diberi. Jadi bunda juga berharap adanya organisasi atau badan sebagai pelindung untuk orang-orang yang terintimidasi dalam usia, umur, dan ya itu paling penting. Usia dan tinggi badan itu nggak harus ada. Jadi kalau misalnya mereka nggak diterima di suatu perusahaan apapun, alasannya apa yang nggak masuk di akal bisa ditegur, gitu loh. Jadi Indonesia tuh harus maju. Ini udah 2025. Mau sampai kapan berlarut-larut seperti ini? Ini kan sudah berlaku dari zaman Orde yang bunda nggak mau sebut. Tapi kita tahu semua, bunda sebagai orang lama yang udah umurnya 51, itu udah kayaknya budaya ini nggak pernah hilang. Jadi bukan di zaman-zaman, tapi memang mencari kerjaan dari zaman itu memang udah, itu persoalan yang paling penting harus dicatat, harus jadi PR. Gitu. Percuma pemerintah menciptakan lapangan kerja, membangun ini, membangun itu, infrastrukturnya, invest segala macam lah, nggak jelas. Tapi ketika mereka melamar, terbentuk sama usia lah, sama umur lah. Atau juga mereka kerja ini kan harus sampai pensiun. Itu satu. Dan kedua, bunda ingin setiap rakyat Indonesia itu ketika mereka kerja dari mulai dini itu harus mendapatkan uang di masa tua. Seperti di Jerman. Jadi kayak walaupun dia cuma pegawai atau buruh, ketika dia usianya sudah sampai di usia sekarang di Indonesia pensiun umur berapa? Mas jangan diem dong, jawab. Sorry, kenapa? Karena umur sekitar umur 28, Bun. Hah? 28? Enggak, maksudnya pensiun. Batas. Oh, pensiun 56, sorry 56. Nah, 56 Mas, kalau orang itu kalau dia usianya 28 tahun atau 25 tahun, dia masih punya waktu yang panjang untuk membangun Indonesia. Membangun negara kita, negara Indonesia Raya. Jadi sayang waktu dia dari usia, sekarang katanya kan banyak isunya bahwa umur 25 tahun udah gak bisa kerja. 25 tahun dia masih punya waktu sampai 25 berarti dia masih punya waktu 30 tahun lagi, Mas. 32 tahun lagi waktu dia ini terbuang hanya untuk di rumah nganggur. Ini harus dikasih kerjaan, Mas. Bagaimana Indonesia itu akan maju? Kita membutuhkan tenaga kerja. Jadi kita nggak membutuhkan tenaga kerja asing kalau Indonesia juga masih banyak rakyatnya yang masih nganggur. Kita nggak usah ambil gitu. Kita masih banyak kok rakyat Indonesia yang masih butuh kerjaan. Makanya ketika mempersiapkan, membuat lapangan kerja, ini yang yang paling penting adalah ketika dites adalah otaknya, kemampuannya, jurusannya. Itu aja. Kalau untuk yang sekolah-sekolah yang tertinggi, lulusan SMA atau SEMEA atau apa, dia ambil misalnya semester apa, atau ekonomi, akuntansi, atau STM, itu kan banyak, atau tata boga, kan mereka bisa disalurkan ke tempat-tempat yang sesuai dengan pendidikannya. Lalu tidak dilihat dari usianya berapa, mau itu umurnya 30, kan masih ada waktu dia untuk membayar pajak. Masih ada waktu dia untuk mengumbangsi untuk Indonesia. Dan ketika masa tua dia dapatkan uang masa tua. Jadi memang udah ada program itu. Ini pendapat bunda. Mungkin bunda mewakilin dari anak-anak bunda yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak bunda. Bunda mewakilin, bunda penyambung lidah mereka untuk supaya mereka bisa bekerja. Nggak perlu lah kalau udah dapat Mas besarnya kasus kriminal, besarnya semaraknya perbegalan, menggunakan barang-barang terlarang, itu juga bisa penyebab mereka yang terlalu nganggur. Kalau misalnya banyaknya lapangan kerja, banyaknya manusia di Indonesia itu bekerja, saya rasa kasus-kasus yang seperti yang saya bilang tadi itu tidak akan menipis, karena nggak ada waktu lagi buat mereka untuk berbuat sesuatu hal yang buruk. Pertanyaannya sayang anak bunda,
Bun, kalau misalkan minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak Bun, menurut Bunda? Gimana? Kalau minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak Bun? Itu juga perlu dibahas. Jadi tidak sembarangan memberikan upah kepada kayak misalnya di Jerman, Bunda upahnya misalnya ada. Sekarang yang jadi pertanyaan Bunda, ada nggak kerja yang 6 jam, lalu ada yang 8 jam? Seminggu 3 kali atau seminggu 5 hari? Jadi semua harus tertata, teratur. Jadi kita jangan jadi negara yang nggak jadi negara yang seakan-akan tidak mempedulikan jam kerja. Lalu pekerja itu suka hati aja menggajinya, suka aja menyuruhnya. Itu juga nggak boleh. Itu juga bukan bagian dari keadilan, Mbak. Jadi harus punya rasa juga, punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa kita nyuruh orang kerja 24 jam, nggak ada istirahatnya. Kalaupun dia lembur harus ada tambahan gaji. Dan juga harus sesuai dengan kerjaannya. Kalau misalnya dia kerja cuma seminggu 3 kali, ya bisa jadi misalnya sebulan 3 juta. Atau yang full bisa 5 juta. Itu untuk ukuran buruh ya Mbak. Itu untuk ukuran buruh. Mungkin kalau misalnya itu udah mungkin kalau misalnya kerjanya cuma seminggu 3 kali. Kayak saya kalau dirupiahkan saya 16 juta ya kita jangan bandingkan euro dengan rupiah. Itu udah jauh kali. Hitungannya udah nggak bisa kita samakan. Jadi kayak disesuaikan juga apa Mbak itu UMR-nya itu udah ribet aku udah gini. Nanti dipotong-potong ya Mbak. Iya Bun. Iya. Bun mau dikit lagi Bun. Kepalanya ujung kepotong lagi. Ya harus disesuaikan juga. Jadi nggak bisa kita misalnya orang yang lulusan dari udah sarjana tiba-tiba dia kerja di suatu perusahaan atau apa gitu gajinya cuma 2 juta 3 juta kan nggak mencukupin kebutuhan dia Mbak. Sekarang kita harus perhitungkan juga sewa rumah berapa per tahun atau per bulan. Kebutuhan mereka makan itu berapa. Jadi kalau di Jerman itu kalaupun dia tidak boleh gaji di bawah dari sewa rumah. Itu nggak boleh. Jadi memang udah diperhitungkan. Kalau dia kerja kayak Bunda, kerjanya hanya Talsai. Talsai itu kayak misalnya seminggu 30 jam. Nah tetap dia di atas 1.000. Tidak boleh di bawah 1.000. Kalaupun di bawah 1.000 mentoknya paling 900. Nah Indonesia lihat, dia harga rumah berapa. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang ribet ya Mbak. Karena kan sekarang di Indonesia juga orang sewa rumah harga nggak tentu. Iya. Iya kan? Jadi banyak yang perlu diperbaikin, perlu ditata gitu. Terus kalau nggak bisa bayar diusir, tidur di jembatan. Ya kan? Jadi Indonesia itu memang perlu penataan lagi Mbak. Ini buat pemerintah Indonesia harus lebih menata lagi. Jadi semuanya harus ada aturannya, tidak bisa menyembarangin. Harga-harga makanan harus menyamakan. Kalaupun di supermarket disesuaikan dengan penyewaannya. Harga rumah itu dengan ruangan luasnya seberapa. Jadi bisa dilihat dari gaji mereka, bisa dilihat dari pengeluaran mereka. Kalau misalnya mereka sewa rumah sebulannya 1 juta, uang makannya aja sebulan berapa, ya itu harus itu juga. Jadi sebenarnya ini masalah yang komplit. Jadi kayak masalah yang harus bener-bener dicari solusinya, solusinya Mbak. Ilusi. Apa ilusi? Nyanyi dong. Instruksi. Somasi. Somasi. Gitu loh Mbak. Apalagi Mbak? Bun gimana Bun? Kan ada hashtag kabur aja dulu. Mbak pernah di Ewong. Katanya pernah di Ewong. Coy. Maghrib, Bun lagi maghrib. Coy, astagfirullahaladzim ya Allah. Coy. Udah Mbak apa lagi? Mau nanya apa lagi? Bun, itu kan kata wakil menteri bilangnya katanya kalau mau kabur aja sekalian gak usah balik lagi. Komen Bun mana? Ya kalau menurut Bunda itu kalimat yang tidak wajar. Kalimat yang ada rasa sebenarnya nggak boleh. Jadi itu kayak itu nggak boleh kalimat itu. Ya maksudnya seorang yang punya pendidikan yang tinggi, tapi kalimat itu menurut saya tidak logis ya Mbak. Maksudnya bukan, harusnya dia lebih bijak dalam menjawab. Ya pergi aja dengan mencari ilmu. Nanti kembali lagi. Mungkin lebih Bangun rumah ya untuk pensiun. yang mana?
yang dibangun sama Loh, Ivan ini Gunawan. pertanyaannya kok langsung ke free part rumah bunda pula? Ini mau jebakan Batman? Itu emang bunda persiapkan buat nanti pensiun. Iya, buat masa tua. Tapi kan itu belum pasti karena kan bunda untuk saat ini memang bunda nyaman tinggal di luar negeri. Kalaupun rumah itu kan rumah dari Ivan. Jadi kapan bunda ke Indonesia bisa bunda tinggal rumah Ivan, ya kan? Karena kan itu atas nama Ivan. Jadi kalau bunda nanti di Indonesia, karena kan menurut bunda mungkin bunda biar bisa hidup kalau misalnya nanti masa tuanya bunda bisa atau bunda lagi pulang ke rumah Ivan punya rumah sendiri kan lebih enak gitu loh. Oh jadi kalau misalkan Kalau masa tua bisa juga misalnya bunda ketika masa tua nanti ketika bunda dapat uang dari pemerintah Indonesia kan ada uang rente tadi yang saya bilang uang pensiun karena setiap pekerja di Jerman ini tidak hanya cuman pokoknya yang bekerja di pemerintahan tidak mereka aja yang mendapatkan uang pensiun tapi masyarakat biasa yang kerja di buru-buru di restoran segala macam mereka juga dapat. Nah bunda juga bagian dari itu. Jadi ketika bunda kan buru restoran. Ketika bunda masa tua aku bisa minta uang itu aku tinggal di Indonesia nanti uang itu akan ditransfer melalui bank. Jadi setiap bulannya akan ditransfer ke bank uang dari pensiun tadi. Ya, nanti bisa bunda ambil di Indonesia atau bunda tinggal di Jerman juga masa tuanya. Ini belum pasti apakah bunda tuanya di Indonesia. Tapi kalau menurut bunda tuanya di Indonesia kan bunda bisa jadi ratu. Siapa bisa bunda gaji orang rumah. Tapi kalau di sini kan bunda bergerak sendiri lebih sehat. Iya. Sesuai dengan kebiasaan dia. Masalah fisik, masalah umur, masalah gender itu kalau bisa tidak ada. Karena itu sudah menjadi intimidasi ya. Sesuaikan aja misalnya ya kalau di pabrik apa yang dia kerjakan paling cuman jahit apa sih kerja pabrik paling cuman masuk karton keluar karton itu kan nggak perlu didikan itu kan bekerja dengan mesin atau lipat-lipat apa gitu kan nggak perlu atau apa mbak yang baju-baju mbak tekstil tekstil kan tidak menggunakan baca nulis. Cuman tangan yang bergerak. Kecuali kalau mereka kerja di suatu perusahaan misalnya sebagai kasir di restoran atau sebagai kasir di supermarket baru mereka harus punya pendidikan. Supaya tidak jadi sesuatu kesalahan dalam hitung-menghitung. Tapi kalau cuman buru-buru yang tidak menggunakan ijazah ya kasih mereka kerjaan. Usianya 30 yang penting mereka masih kuat. Kalau mereka lumpuh ya suruh pulang. Iya benar.